Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Huda yang dirahmati Allah, izinkan saya di dalam kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan keterangan dari apa yang pernah saya mulai di pertemuan kita pada subuh hari di antara bulan-bulan suci Ramadan berkenaan dengan kajian tafsir. Pada pertemuan itu saya sampaikan pengantar dari surah Al-Fatihah berkenaan dengan sebab pemberian nama dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang kita kenal memiliki berbagai macam nama, sebutan yang disebut oleh Rasulullah dan para sahabat untuk mendeskripsikan tentang Al-Fatihah. Saya kemarin sampaikan disebut dengan Al-Fatihah karena dia adalah pembuka dari Al-Quran dan juga pembuka dari salat. Kemudian disebut dengan Ummul Quran. Mengapa? Karena Al-Fatihah adalah merupakan intisari, rangkaian dari keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, itu disarikan di dalam 7 ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Disebut juga dengan As-Salah. Nama lain dari Al-Fatihah itu disebut dengan As-Salah, salat, doa. Mengapa? Karena Al-Fatihah adalah merupakan bacaan wajib di dalam salat, pembuka dari salat itu sendiri. Bacaan wajib yang dibuka untuk membuka salat. Maka dia disebut dengan As-Salah. Al-Fatihah juga dinamai dengan Al-Wiqayah, benteng. Hisnun, perisai yang menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Al-Fatihah juga disebut dengan Ar-Ruqyah, doa, jampi, mantra. Saya sampaikan kemarin ada beberapa orang sahabat yang menggunakan Al-Quran sebagai perantara dikabulkan doa, dibacakan terhadap sesuatu, menginginkan dikabulkan sesuatu melalui perantara Al-Fatihah, dan dengan berkah dan karamah Al-Fatihah Allah kabulkan keinginan orang tadi, menyembuhkan penyakit, menawar bisa. Al-Quran juga disebut dengan Asy-Syifa, mendatangkan kesembuhan, pengobatan untuk segala macam penyakit. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, lebih dari 15 nama dari Al-Fatihah, dan itu menggambarkan tentang keistimewaan dari surah Al-Fatihah. Nah, sekarang saya lanjutkan keterangan. Warawa Asy-Sya'bi an Ibnu Abbas annahu sammaha, bahwa Imam Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas memberi nama Al-Fatihah itu dengan Asasul Quran, dasar atau sendi pokok ajaran di dalam Al-Quran. Qala wa asasuha bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran itu sendinya atau pokok utama, pokok bahasannya ada di dalam Al-Fatihah, sedangkan asasnya Al-Fatihah itu, dasar utamanya ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas. Wasammaha Sufyan ibnu Uyainah bil Waqiyah. Wasammaha Yahya ibnu Abi Bakr ibnu Abi Katsir al-Kafiyah. Diberi nama oleh Sufyan ibnu Uyainah bil Waqiyah, wiqayah, senjata. Kemudian diberi nama oleh Yahya ibnu Abi Katsir al-Kafiyah, yang mencukupi, yang menyempurnakan, yang memenuhi segala keinginan. Mengapa diberi nama? Li'annaha takfi amma adaha wala yakfi ma siwaha anha. Karena Al-Fatihah mencukupkan, menyempurnakan segala sesuatu selain dari dirinya. Sementara sesuatu yang lain jika tidak dibarengi dengan Al-Fatihah, maka dia tidak bisa menyempurnakan Al-Fatihah itu sendiri. Maka Al-Fatihah disebut dengan Al-Kafiyah, yang mencukupi, yang menyempurnakan.
dan lain sebagainya, panjang penjabaran tentang nama. Wa yuqalu laha suratus salah wal kanz wa dzikruhuma az-Zamakhsyari fi Kasyyafihi. Imam Zamakhsyari dalam kitab Kasyafnya, Tafsir Al-Kasyaf, mengatakan diberi nama surah as-salah, suratnya salat, dan al-kanz atau perbendaraan, harta yang terpendam, harta yang mengandung harta karun yang mengandung begitu banyak manfaat. Imam Zamakhsyari menyebutnya seperti itu. Wahia Makkiyah. Ayat ini, Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah, maka disebut dengan Makkiyah. Yang berpendapat itu adalah Ibnu Abbas, wa Qatadah, wa Abu Aliyah. Wakila, ada juga yang berpendapat dia bukan diturunkan di Makkah tapi di Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Qalahu, yang berpendapat bahwa Al-Fatihah ini diturunkan di Madinah adalah Abu Hurairah, wa Mujahid, wa Atha ibnu Rabbah, wa Atha ibnu Yassar, wa Zuhri, Imam Az-Zuhri. Wa yuqalu, ada juga yang berpendapat nuzilat marratain, bahwa Al-Fatihah ini diturunkan 2 kali. Diturunkan di Mekah, kemudian di Madinah diturunkan lagi oleh Allah. Marrah bi Makkah wa marrah bil Madinah. Sekali diturunkan di Mekah, sekali diturunkan di Madinah. Wal awwal ashbaha liqaulihi ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani. Menurut Imam Ibnu Katsir, pendapat yang pertamalah yang dipilihnya, yang paling kuat kedudukannya, sebagaimana disandarkan kepada firman Allah, wa laqad atainaka sab'an minal mathani, sungguh telah aku turunkan kepadamu 7 ayat yang berima, 7 ayat yang disebut berulang-ulang kali. Menurut Imam Ibnu Katsir, bahwa Al-Fatihah itu diturunkan di Makkah, maka dia menyebutnya Makkiyah. Wa haka Abu Al-Laits As-Samarqand anna nisfaha nazala bi Makkah wa nisfaha al-akhar nazala bil Madinah. Ada lagi yang berpendapat bahwa salah satunya Abu Laits As-Samarqandi, beliau berpendapat Al-Fatihah itu setengah diturunkan di Makkah, setengahnya lagi diturunkan di Madinah. Wa hadza, pendapat ini adalah gharib jiddan. Pendapat ini sedikit sekali yang mengambil pendapat ini. Tapi ada yang berpendapat seperti itu. Wahia sab'u ayatin bila khilaf. Seluruh ulama yang berbeda pendapat dengan penamaan dan di mana diturunkannya, semuanya sepakat, jumhur mengatakan jumlah Al-Fatihah itu 7 ayat. Tidak ada yang mengatakan 6, tidak ada yang mengatakan 8. Mengapa? Karena jelas di dalam ayat tadi dikatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani. Al-Fatihah itu diturunkan 7 ayat berurutan, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka ulama ulumul Quran tidak ada yang berbeda pendapat, semua mengatakan Al-Fatihah itu 7 ayat. Hanya yang berbeda pendapat adalah apakah bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Semua berpendapat Al-Fatihah 7 ayat. Tapi ketika ditanya bismillah ayat pertama atau bukan dari Al-Fatihah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, ada yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kayak kita masuk pembahasannya ketika sampai di kalimat bismillah. Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka dia jelaskan nanti keterangan itu. Tapi secara umum saya katakan tadi semua ulama berpendapat 7 ayat. Nah, mak mano ngelap kehitungannya? Kalau kita ngitungnya bismillah dari bismillah, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7 pas. Nah, tapi kalau yang berpendapat bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, mulainya dari alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6 bagi mereka. Maka
Kalau di Makkah, di Madinah, Bapak Ibu jadi makmum di sana, imamnya pasti berhenti. Alaihim. Kalau kita buka di Mushaf Utsmani yang ada di Indonesia, padahal di pojoknya ada lam alif itu kan. Larangan berhenti. Mengapa? Karena Mushaf Utsmani berpendapat bismillah masuk bagian dari Al-Fatihah ayat pertama. Maka ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat. Tidak boleh berhenti di situ. Ya Bapak ya. Jadi mulai dari alhamdulillah siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Jadi kalau ada yang tidak baca bismillah di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah, tidak salah, ada dasarnya. Tapi dia harus tahu mengapa dia tidak membaca bismillah. Jangan cuman melok-melok karena Imam Sudais, Imam Masjidil Haram tidak baca bismillah, aku tidak baca bismillah pula. Tahu dasarnya. Nah, yang banyak salah ini Bapak Ibu ya, bismillah dibaca, tapi giliran ghairil maghdubi alaihim berhenti di situ. Ya Pak ya, banyak anak-anak kita sekarang karena ngepas ke lagunya dia berhenti di situ. Padahal kalau kita baca bismillah di dalam Al-Fatihah ketika salat, maka kita mengambil mazhab yang berpendapat bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Maka ghairil siratal ladzina an'amta alaihim, tidak boleh berhenti di situ. Kalau memang alasan keterbatasan napas, pendek napasnya, kalau kita berhenti di situ harusnya ngulang lagi, mundur lagi satu kalimat. Karena kalau berhenti di situ dilarang. Ya Bapak Ibu ya, kalau uang lamo tahu benar itu kapan berhenti di situ dikatoi ngapo? Karena disebut waqaf qabih, berhenti yang jelek, tidak tepat pada ketentuannya. Nah, itu sebabnya maka kalau di Masjidil Haram dia berhenti di situ karena bismillah bukan masuk bagian dari Al-Fatihah. Sementara kita, kalau aku nih Pak, paling beratnya jadi imam tuh pas ayat ke-7 itu. Ihdinas siratal mustaqim. Baca narik napas 2 kali itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Kalau itunya dapat, waladdolinnya yang tidak dapat lagi ngapa habis, cara gemuk lah kan. Besak badan tapi napas pendek, berat. Bapak Ibu ya. Nah, jika seandainya kita berpendapat bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka harusnya ayat terakhir tidak boleh berhenti. Boleh dilihat di Mushaf Utsmani yang ada mayoritas. Tapi kalau mengambil mushaf dari Mekah, itu tidak ketik lagi tulisan lam alif di pucuk alaihim itu. Tapi kalau kita pakai yang Mushaf Utsmani yang lama yang ada di kita, cetakan Indonesia, itu pasti lam alif di pucuk alaihim itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ulama sepakat jumlahnya 7, hanya berbeda pendapat pada bismillah. Apakah bismillah masuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Kalau Bapak Ibu bertanya dengan aku, Ustadz ngambil yang mana? Aku ngambil bismillah bagian dari Al-Fatihah. Bismillah itu untuk Al-Fatihah dan surat As-Saba adalah bagian dari surat. Tapi selain dari 2 surat itu, bismillah hanya pembuka surat, pembeda antara satu surat dengan surat yang lain, bukan bagian dari surat. Kalau di surat As-Saba, wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, di dalam cerita, maka jelas dia ayat Al-Quran. Nah, tapi kalau Al-Fatihah, kalau saya berpendapat bismillah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Mengapa? Di antara alasan saya berpendapat, ya ulama yang menyampaikan hal itu, tapi saya mengambil itu pendapat yang masuk akal dengan pertimbangan aku. Salah satunya adalah dari penamaan Al-Quran Al-Fatihah sendiri oleh Allah kepada Al-Fatihah. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh telah aku turunkan kepadamu 7 ayat yang berulang 2 kali. Mathani di situ maknanya adalah bisa saja disebut 2 kali atau sesuatu pokok bahasan yang memiliki pasangan. Makna masani di situ, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Nah, kalau seandainya bismillah tidak dimasukkan bagian dari Al-Fatihah, maka 7 pokok bahasan yang diulang 2 kali di dalam Al-Fatihah tidak cukup. Tidak sampai 7 kali, Pak. Tapi kalau kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dari Al-Fatihah, maka cukup 7 pokok bahasan yang disebut 2 kali, diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surat. Apa yang pertama? Bismillah dan alhamdulillah. Ini satu kalimat, 2 kalimat yang memiliki kesamaan tema. Allah mulai dengan bismillah, dengan nama Allah. Alhamdulillah, maka karena dengan nama Allah segala pujian milik Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ar-Rahman. Di ayat pertama bismillah, kemudian di ayat kedua Ar-Rahman, 2 kali disebut. Ar-Rahim. Ya Pak ya? Bismillah Ar-Rahim di ayat pertama, Ar-Rahim di ayat kedua. 3 pokok bahasan. Rabbul Alamin, bahwa sesungguhnya dialah Allah yang dengan nama Allah yang telah menciptakan seluruh alam nyata yang kita hadapi saat ini. Rabbul Alamin, dikatakan 7 tingkatan alam semesta ini. Nah, ketika bercerita tentang alam nyata, Tuhan sebut untuk yang kedua bukan alam nyata, tapi alam di balik nyata. Maliki yaumiddin, bahwa Tuhan bukan cuma berkuasa di alam nyata, tapi alam tak nyata pun Tuhan berkuasa. Ketika alam semesta ini hancur, maka Allah tetap menjadi penguasa di hari kemudian, hari akhir. Jadi yang keempat pokok bahasan setelah Allah bercerita tentang alam nyata, Tuhan bercerita tentang bahwa Dia juga penguasa di alam, di balik alam nyata. Rabbul Alamin dengan Maliki Yaumiddin, satu tema bahasan. 4. Kemudian yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini 2 pokok pekerjaan yang Allah titipkan untuk kita. Kita punya kewajiban meminta kepada Allah, kita punya kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 bentuk kalimat yang hampir sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima. Yang keenam, ihdina siratal mustaqim. As-sirat, jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini Tuhan tegaskan di ayat terakhir, siratal ladzi. 2 kali kan diulang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Pokok yang keenam. Dan yang ketujuh, jangan jalan wong yang kau benci, maghdubi alaihim waladdallin, dan juga jalan wong yang sesat lagi menyesatkan. Ini wong yang dibenci oleh Allah. Ada yang berpendapat maghdub di sini adalah orang Yahudi, waladdallin adalah saudara kita Nasrani. Mengapa? Karena mereka sesat dengan pendapat mereka mengatakan Tuhan itu beranak, Tuhan itu 3 dalam satu dalam 3, dan bukan cuman karena mereka sesat, mereka ngajak wong sesat. Waladdallin, sesat lagi menyesatkan. Pokok bahasan yang terakhir. Maka kalau saya berpendapat bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah karena dia menggenapi, mencukupi 7 pokok bahasan yang diulang 2 kali di dalam satu surat. Maka dia disebut dengan sab'ul mathani. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu kajian pengantar kita tentang tambahan bagi kita berkenaan dengan Al-Fatihah. Oh ya, ini ada tambahan lagi. Qalu, dikatakan wa kalimatuha khamsa wa ishrun, jumlah kalimat kata yang ada di dalam Al-Fatihah itu sebanyak 25 kalau tidak dimasukkan basmalah. Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka jumlah kata di dalam Al-Fatihah 25 kata. Tapi kalau ditambah dengan bismillah, maka jumlahnya 29 kata. Sedangkan jumlah hurufnya adalah 120. Bapak boleh hitung, kalau dimulai dari alhamdu sampai nun di waladdallin, itu jumlah hurufnya 120. Tapi kalau ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim yang jumlah hurufnya 19 huruf dari ba sampai mim, maka jumlah total dari bismillah sampai waladdallin 139 huruf. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku matematika Al-Quran,
matematika Al-Quran dan matematika alam semesta, diceritakan betapa eksaknya Al-Quran. Ketika Allah sebutkan kata ayam, yaum, hari, dalam kalimat Al-Quran dari sekian ribu ayat itu disebut 365 kali. Ketika Allah bercerita tentang bulan, syahr, itu disebut 12 kali di dalam seluruh ayat Al-Quran. Allah bercerita tentang ini, jumlah hitungannya ternyata ditafsirkan dengan kenyataan eksak saat ini. Al-Quran betul-betul eksak, sangat pasti, bukan ragu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka sebagian ulama kemarin kita mengantar bahwa jumlah ayat Al-Quran, jumlah huruf di dalam ayat Al-Quran itu 300.000 sekian, jumlah ayatnya, jumlah suratnya dan lain sebagainya. Ternyata sebagian ulama mencoba menafsirkan ayat-ayat Fawatih Suhar dengan jumlah dari Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca di dalam matematika Al-Quran itu dikatakan, Bapak ibu-ibu ya, alif, lam, mim, huruf alif, lam, dan mim yang ada di setiap surat yang dimulai dengan alif, lam, mim, itu alifnya berapapun jumlahnya habis dibagi 19.